Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman di sana selalu sehat selalu dan selalu mematuhi protokol kesehatannya guna menjaga kesehatan di era pandemi sekarang ini, supaya teman-teman selalu sehat selalu sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, di sini saya Denny Kurniawan. Di sini saya akan membagikan sebuah video tentang penjelasan fitur-fitur yang ada pada software AutoCAD. Nah, sebelum saya menjelaskan, di sini saya ingin memberi saran kepada teman-teman yang ingin menggunakan software AutoCAD. Nah, apabila teman-teman memiliki spesifikasi laptop yang rendah atau bisa dibilang kentang, saya menyarankan untuk teman-teman menginstal AutoCAD 2007 ke bawah atau 2010 ke bawah, dikarenakan dengan penggunaan software AutoCAD 2010 ke bawah itu masih terbilang ringan untuk spesifikasi laptop teman-teman yang kentang. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki laptop yang memiliki spesifikasi tinggi, yaitu seperti dengan prosesor Intel Core i5 ke atas dan Ryzen 5 ke atas, atau pokoknya yang memiliki spesifikasi laptop tinggi lah dan memungkinkan untuk digunakan untuk desain, saya sarankan menggunakan AutoCAD 2018 ke atas, dikarenakan fitur-fiturnya lebih lengkap dan tampilannya itu lebih jelas. Di sini saya Denny Kurniawan akan membagikan sebuah video. Nah, di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur-fitur yang ada pada AutoCAD 2018. Nah, kegunaan dari AutoCAD 2018 ini itu digunakan untuk mendesain suatu produk maupun yang lainnya. Dan kita ketahui kan, kita sebagai anak industri pasti sangat membutuhkan dan dalam menggunakan software AutoCAD ini. Mungkin dari teman-teman memiliki kesulitan dalam memahami software AutoCAD. Nah, di sini saya akan coba membantu teman-teman untuk memahami tentang bagaimana mengoperasikan AutoCAD 2018 tersebut. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur-fitur yang ada pada software AutoCAD ini. Yang pertama itu kita atur dulu dalam pengoperasian AutoCAD-nya, itu kita atur pada snap snap settingnya. Nah, kita di sini akan mengatur setiap yang ada, kita centang semua, lalu kita oke, supaya kita lebih mudah mengoperasikan AutoCAD ini dan menggambar bisa lebih mudah. Nah, di sini ada line ini, ada pada menu tools AutoCAD 2018 ini ada line, polyline, circle, arch, ada polygon dan rectangle, ada move, mirror, kemudian ada fillet, ada text, dimension, dan ada layer properties yang di sini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang line. Nah, kegunaan line ini digunakan untuk membuat sebuah garis lurus. Kemudian ada polyline ini sama saja dengan line yang digunakan untuk membuat garis lurus seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan polyline ataupun line untuk membuat sebuah garis. Nah, kemudian untuk membuat sebuah lingkaran, teman-teman bisa gunakan diameter. Misalnya teman-teman bisa menggunakan circle. Kemudian untuk teman-teman apabila ingin membuat sebuah lingkaran, nah di sini kita bisa gunakan circle. Nah, pada circle ini kita bisa memilih kita akan membuat sebuah lingkaran tersebut itu dengan radius atau dengan diameter. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah lingkaran dengan diameter. Nah, kita
di sini kita akan membuat sebuah lingkaran. Nah, di sini kita bisa mengatur diameter lingkaran yang kita inginkan. Misalkan saya akan membuat lingkaran dengan diameter 90, lalu enter. Seperti ini kan teman-teman, bisa dilihat lingkarannya dengan diameter 90. Kemudian dari ars ini, kegunaan ars ini digunakan untuk membuat garis lengkung. Misalkan saya akan menggunakan radius. Nah, sebelum kita menggunakan ars ini, kita harus menentukan sebuah titik pertama dengan titik kedua yang digunakan untuk menentukan sebuah titik lengkung itu berada di mana. Misalkan saya letakkan di sini, kita tarik dari titik satu ke titik yang lain, maka akan menjadi seperti ini. Akan kita buat dengan radius 110. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini ada rectangle, kita gunakan untuk membuat sebuah persegi panjang. Kita bisa mengaturnya dengan panjang dengan lebarnya. Misalkan kita akan membuat dengan panjang 50 dan lebarnya 45. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu tentang poligon. Nah, poligon ini digunakan untuk membuat segi 5, segi 6 maupun segi berapa yang kita inginkan. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah segi 6. Tekan 6 lalu enter. Nah, baru kita oke kan. Nah, seperti ini. Kita bisa mengatur kebesaran, ingin membuat sebuah besar segi 6 tersebut. Misalkan saya akan membuat dengan ukuran 55,47. Nah, selanjutnya yaitu untuk move. Fitur move ini digunakan untuk memindahkan objek. Tata cara penggunaan move itu kita klik dulu benda yang ingin kita inginkan, lalu enter. Nah, baru kita tarik benda tersebut dipindahkan kemana. Saat di sini. Oke. Selanjutnya itu fitur fillet. Nah, fillet ini digunakan untuk membuat lengkung di sebuah dua garis lurus yang berhubungan. Misalkan di sini saya akan membuat garis lengkung pada garis ini. Kita klik, kita atur dulu radiusnya. Kita klik ini line pertama, lalu kita klik R, lalu enter, lalu kita atur radiusnya. Misalkan saya akan membuat dengan radius 15. Kita buat radius dengan 5 aja. Nah, ini teman-teman bisa dilihat kan, ada garis lengkung dari kedua garis tersebut. Kemudian kita ingin sini ada polar ray. Nah, kegunaan polar ray ini digunakan untuk memperbanyak objek di suatu lingkaran atau di persegi, atau bisa juga gunanya ini polar ray digunakan untuk memperbanyak objek yang kita inginkan. Ya kan, kita ingin memperbanyak, kita buat dulu lingkaran kecil. Bentar. Nah, lalu kita polar ray. Ini polar ray, kita tentukan titiknya di mana. Nah, misalkan di sini. Nah, maka akan tercopy 5 lingkaran di sini. Di sini kita bisa mengatur berapa banyak lingkaran yang kita inginkan. Misalkan 6. Nah, misalkan saya menginginkan itu sebanyak 4. Lalu kita enter. Nah, maka otomatis lingkaran akan menjadi 4. Kemudian ada teks. Nah, kegunaan fitur teks ini digunakan untuk apabila teman-teman akan membuat sebuah keterangan pada
objeknya. Jadi di sini saya akan membuat lingkaran, lalu di enter di sini. Oke, nah ini kita bisa mengatur ukuran teksnya. Oke, nah seperti ini. Lalu ada dimensi. Nah, dimensi ini ada beberapa, itu bisa kita penggunaan dimensi ini digunakan untuk mengukur objek. Jadi misalkan kita akan membuat sebuah garis, kita bisa mengukurnya apakah sudah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, misalkan sini saya akan menggunakan dimensi linear. Di sini ada dimensi, ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pilihan yang bisa digunakan oleh teman-teman dalam mengukur objek yang teman-teman buat. Misalkan di sini saya akan mengukur garis lurus, maka saya akan menggunakan linear. Nah, ini saya bisa atur juga ukurannya itu menjadi 50 seperti ini. Lalu kegunaan yang radius ini digunakan untuk mengukur radius dari sebuah lingkaran, yang juga diameter juga bisa digunakan untuk mengukur sebuah lingkaran yang berbentuk diameter, dan radius juga begitu, itu digunakan untuk mengukur radius dari sebuah lingkaran. Kemudian arc length ini digunakan untuk mengukur garis lengkung yang kita buat. Garis angular ini digunakan untuk mengukur sudut pada sebuah objek yang kita buat. Selanjutnya di sini ada pengaturan layer. Di sini digunakan untuk mengukur garis dari objek. Misalkan ini kita ingin mengatur ketebalan dari garis yang kita buat. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini saya akan menggunakan yang B layer saja. Kemudian di sini ada pewarnaan yang bisa digunakan teman-teman untuk mewarnai nih garis atau garis objek yang teman-teman buat. Kemudian di sini ada erase cutter, ini digunakan untuk mengatur supaya garis yang teman-teman buat itu tidak terjadi lengkungan, jadi akan terbuat sebuah garis lurus yang sempurna. Kemudian di sini ada resist cursor, ini digunakan untuk membuat sudutnya. Sini ada beberapa pilihan sudut-sudut yang bisa teman-teman gunakan. Di sini saya akan menggunakan sudut 45. Nah, otomatis akan terbentuk sudut 45 derajat yang teman-teman inginkan. Nah, seperti itu. Baik, mungkin video tentang pengenalan fitur-fitur AutoCAD dari saya itu cukup sekian. Semoga dengan video yang saya buat ini teman-teman dapat terbantu dalam memahami software AutoCAD-nya dan bisa mengoperasikan software AutoCAD-nya, sehingga teman-teman tidak mengalami kesulitan dalam membuat sebuah tugas maupun dalam mendesain produk di software AutoCAD 2018 ini terutamanya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang jelas, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.